kan PJ penanggung jawabnya, jadi kami sepakat. Oh, kakak penanggung jawabnya. Nah, buat teman-teman yang nonton channel WPMC yang mau gabung bersama apa tadi Little Soleil, ini penanggung jawab ya. Pertanyaan yang berikut, tentunya orang yang paling mendukung kakak sampai di titik ini. Ya iyalah, siapa lagi? Tambatan hati ya. Iya. Oke, kalau omong. Suami itu orangnya gimana, Kak? Sebentar aku malu. Suami itu ya luar biasa lah. Makasih ya papi udah bantu mami, udah dukung mami. Suami itu bener-bener, kita kan papi mami ya. Dari kita belum punya anak itu kita pokoknya sudah nikah langsung papi mami. Sendiri siapa yang paling berjasa nih dalam hidup Kak Is? Oh, pastinya orang tua. Pastinya orang tua. Saat ini belum punya sih Kak. Kode buat yang nonton channel WPMC kalau yang muda boleh nih. Promosi. Ya pastinya kedua orang tua ya Kak Wempi. Kedua orang tua yang selalu, walaupun mereka nggak tahu. Halo guys, selamat datang di channel WMPMC. Seperti biasa di channel WMPMC, kita akan bahas seputar dunia broadcast, dalam hal ini dunia MC. Dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi, yang akan kita ngobrol dengan mereka. Dan hasil obrolan akan menjadi inspirasi bagi yang menonton channel WMPMC. Kali ini tamu saya orang yang luar biasa, penulis hebat, dan seorang pemuda pelopor bagian pendidikan Kabupaten Lamanda tahun 2019. Dan dia juga seorang penulis. Nah, bagaimana cara menjadi seorang penulis dan bagaimana cara menuangkan pikiran yang ada pada diri kita untuk dituangkan dalam bentuk tulisan itu kan sulit. Nah, kita akan mendengarkan tips-tips dari mereka dan mereka akan membagikan tips kepada yang menonton channel WMPMC. Kali ini sudah ada dua tamu yang luar biasa. Silakan kenalan dulu. Hai, perkenalkan nama saya Mahia, boleh dipanggil Miang. Saya guru SMA Negeri 2 Palangkaraya saat ini. Guru SMK Negeri 2 Palangkaraya, SMA Negeri 2 Palangkaraya, dan guru bahasa Prancis. Wow. Luar biasa. Silakan yang berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo. Nama saya Is Ariska, saya seorang guru honorer di MAN Lamanda. Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Baik. Guru. Nah, kita akan mengobrol nih, kedua orang teman saya atau tamu kita kali ini adalah seorang penulis. Seorang penulis yang bukunya sudah terbit, dan nanti kita akan bertanya cara bisa mendapatkan buku-buku mereka berdua itu di mana. Oke, silakan Kak, boleh omong sedikit kenapa akhirnya mau menjadi seorang penulis, Kak? Oke, kalau mau jadi penulis sebenarnya awalnya karena apa ya? Karena efek pandemi kali ya. Efek pandemi ya. Efek pandemi gitu kan. Di rumah aja. Di rumah aja gitu. Terus banyak waktu senggang. Memang ya nggak senggang juga sih, kan namanya juga ngajar tetap ya. Ngajar, berkeluarga juga kan, punya anak. Ngurus anak, cuman ya tidak semobile ketika harus ke sekolah dan segala macam. Jadi untuk mengisi waktu itu akhirnya dicobalah menulis gitu. Dan memang waktu itu karena ada kenalan gitu kan, mengirimkan tautan, ayo kita gabung nulis gitu. Jadi gabung aja, ikutan di situ, ikut tautan, terus akhirnya mulai nulis di situ. Oh, akhirnya menulis di situ. Kak I sendiri gimana? Kalau aku sih sebenarnya namanya sarjana bahasa, bukan pamer ya. Sarjana bahasa Indonesia. Lebih kepada memang menulis itu kayak memang tuntutan, tuntutan menulis, tapi karena kurang pede, pedenya itu ketika pandemi aku kehilangan ini Kak, kehilangan frekuensiku. Jadi apa yang harus kukasihkan? Jadi di situ ya udahlah pede aja nih diterbitin gitu. Jadi kebiasaan di laptop itu sering nulis gitu. Tapi kurang pede ketika itu diterbitkan. Kurang pede aja sih sebenarnya. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah masih terus nulis gitu. Oke, baik. Kak, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mulai menulis. Karena rata-rata kayak saya ini ya, saya punya ide untuk menuangkan ketulisan itu sulit banget, Kak. Nah, gimana cara untuk bisa ini? Oke, ini karya tulis apa dulu nih? Karya tulis ilmiah atau bukan nih? Bukan. Oke, kita mau tulis yang berupa cerpen ya gitu. Oke, cerpen ya. Oke, kalau yang cerpen, aku sendiri kalau saran dari aku yang pertama kita harus punya banyak baca. Banyak baca. Kalau kita nggak banyak baca, cara lainnya ada sih sebenarnya. Kalau aku sendiri dari SMA, nggak dari SMA ya, dari aku kecil, aku suka nulis cerita gitu kan. Aku orang kan suka berimajinasi. Jadi segala sesuatu yang aku suka, terus aku tuliskan gitu. Dan terus
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku suka menceritakan tentang kehidupanku sehari-hari. Jadi misalnya hari ini ngapain aja. Itu sih Itu ditulis ya kak? ditulis. Misalnya boleh kalau misalnya sukanya mau yang apa? Mau ceritain hal-hal yang sepanjang hari yang ini, atau mungkin cuman sesuatu yang menarik. Misalnya dalam satu minggu mungkin cuma ada 5 tulisan aja. Misalnya cuma Senin sampai Senin sampai Jumat aja, Sabtu minggunya nggak ada kegiatan yang menarik, udah nggak usah dituliskan gitu. Jadi mungkin ada ide-idenya 1, 2, 3, udah apa, yang penting mulai menulis dari hal kecil aja sih. Jadi mulainya menulis dari hal-hal yang kecil. Kayak sendiri? Kurang lebih ya sama. Cuman kadang orang itu maaf nih kak, beda-beda ya, sesuai mood pastinya. Sesuai mood itu. Betul. Ketika kita memulai, kalau udah Kan biasanya kalau orang akan menulis ketika putus cinta, Iya, tanggal benar. sekian. bener banget, bener banget. Itu memulainya tuh gitu dari hal kecil, benar kata Kak Mahiyang tuh, dari hal kecil ditulis. Kalau saya itu sampai jadwal aja kak, tak tulis nih kapan nih ini. Karena hobinya memang nulis apa aja. Kalau soal bacaan ya memang baca. Kita harus punya banyak referensi pastinya ya kak. Baca apa aja tuh harus dibaca. Itu sih mulainya itu dari kita harus banyak baca. Oke, kak, akhirnya ketika dari hasil tulisan itu dan akhirnya diterbitkanlah buku, itu prosesnya kayak gimana kan? Oke, kalau yang aku dulu nih. Iya. Oke, kalau aku sendiri, aku ada kenalan sama penerbit, pihak penerbit dan jadi Penerbit apa dulu kak, biar kalau ada yang mau nulis. Oh iya, tadi aku juga sudah bilang ya, aku sudah pamit sama penerbitku. Nama penerbitnya Little Soleil. Little Soleil itu bahasa Perancis. Little Soleil itu gabungan ya. Little itu bahasa Inggris, kecil. Soleil itu matahari, jadi Matahari kecil. Ya. Oh ya. Aku gabung di situ sama Little Soleil. Jadi ini sampai sekarang masih gabung di situ. Apakah ada Instagramnya sehingga bisa siapa yang Ada. gabung? Kita satu ini ternyata. Satu komunitas. Di buku itu kan diterbitkan Little Soleil. Iya, Little Soleil. Iya. Ada grup. Iya, mungkin waktu itu bukan aku yang PJ-nya ya. Oke, ini benar kan. Dan akhirnya ketemu, ternyata satu komunitas. Oh ya ampun, ternyata dunia maya hebat sekali ya kak. Iya. Dunia maya itu menyempitkan dunia Dunia aslinya. Enggak, gini loh kak, misalnya kayak gini, kalau kita mau masuk ke Little, nanti kayak yang jawab ya. Little apa tadi? Little Soleil. Little Soleil itu kan tidak mudah tuh. Itu kan ada ribuan penulis yang mau gabung di situ. Nah, sehingga cerita kita dipercayai untuk diterbitkan, gimana prosesnya kak? Kalau saya yang izin Nah, ya kak. Itu tuh ada teman waktu itu kan ikut sisi seminar internasional sastra. Namanya itu Bunda Elvira. Halo Bunda Elvira. Moga dia nonton ya. Iya. Dia dari Tanah Toraja bahasa Prancis. Dan aku merasa terasing, ternyata mereka lebih nyambung. Itu Bunda Elvira, Bun, aku nih kayak kehilangan cinta, kehilangan apa segalanya. Jadi waktu itu kita potong sedikit, Kak Is itu kehilangan salah satu teman terbaik di Lamandau karena COVID kak, karena corona, beliau meninggal, itu Bang almarhum Fahmi ya. Semoga kita doakan dia husnul khotimah ya. Amin. Oke, boleh dijelaskan lanjutkan lagi. Jadi Bun, gimana nih Bun? Aku nih mau ngasihin apa gitu. Oh iya, ayo kita bikin project. Bunda Elvira itulah yang ngajak. Jadi kita bawa teman-teman. Nih, puisi ini udah tak kirim banyak kan. Ini aja Bunda edit ya, ini bagian. Nggak apa-apa Bun, yang penting ini terbit gitu. Yang penting ini pas 100 harinya ya Kak WMP juga yang membawa waktu 100 harinya itu kita on air di radio waktu itu. Di radio. Itulah persembahan untuk beliau. Makanya aku sampai pede itu Kak. Karena itu apa nih yang aku kasihkan gitu Kak, jadinya puisi gitu. Nah, pertanyaannya Kak, untuk mengenali Bunda siapa Kak? Elvira. Bunda Elvira itu, apakah setiap orang punya kesempatan untuk bisa mengenali? Gimana Kak? Kak Mahiyang. Kak Miang. Kalau menurut saya untuk mengenal semua orang tuh bisa ya. Bisa. Kebetulan saya dan Elvira itu kan dengan Kak Elvira ya, kami sepakat, saya kan PJ penanggung jawabnya, jadi kami sepakat. Oh, Kakak penanggung jawabnya. Ya. Nah, buat teman-teman yang nonton channel WMP yang mau gabung bersama apa tadi Little Soleil, ini penanggung jawabnya. Nanti saya masukkan Instagramnya di bawah. Silakan. Oke. Jadi penanggung jawab ceritanya ya. Jadi ada penerbit, dan kami itu dipilihkan PJ gitu. Jadi setiap PJ itu punya tema masing-masing. Nah, dan nanti tema itu kita sebarkan siapa yang mau ikut tulisan tema ini gitu. Jadi mungkin dia ketemu sama Kak Elvira gitu.
kita sih ngomongnya Kak ya, karena kita sepakat semua PJ manggilnya Kak, jadi nggak ada yang tua, nggak ada yang muda ya kan. Kalau ini bunda. Masalahnya waktu itu Kak di seminar internasional itu kan 5 negara tuh. Oh, iya. Nah jadi aku Seminar yang paling 5 muda. negara, coy. Udah panggil aja, jangan kakak ya, aku udah ini gitunya, bunda aja. Sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi kita baik kok Kak. Jadi Nanti deh aku chat Kak. iya. Dan teman ini suka chat aja. Oke, baik Kak. Akhirnya mengenal dengan Kak Fira tadi ya, Kak Fira tadi. Apakah semuanya itu berjalan mulus Kak? Apakah setelah mengenal, apakah ada kendala? Akhirnya buku itu diterbitkan. Dari Kak Mian dulu deh. Kalau dari kami sendiri, memang kalau ada masing-masing ya, kalau PJ ini kayak gini. Jadi kalau memang sebenarnya kami itu lebih menginginkan penulis itu supaya mereka bisa self correction. Jadi mereka bisa ngoreksi punya mereka sendiri. Tapi soalnya kan gini ya, memang sih jujur aja, karena tidak semua orang Indonesia itu yang bahasa Indonesianya bagus. Betul. Saya nggak, aku nggak mau bilang, aku nggak mau menghakimi orang, cuman memang pada dasarnya seperti itu. Seringkali tuh kita nggak tahu titik koma itu posisinya di mana, Betul. gitu kan. Biasanya tuh orang tuh misalnya saya spasi koma, kayak gitu. Padahal kan saya koma gitu kan spasi gitu. Cuman banyak orang-orang yang masih di situ lah. Jadi kalau kami itu paling mungkin kalau dari saya sebagai PJ-nya saya akan membantu koreksi di bagian situ-situnya aja. Nanti tapi kalau isi ceritanya lebih baik ke si penulisnya langsung. Jadi nggak berani nanti dari PJ nanti akan menyerahkan ke penerbit. Jadi penerbit nanti akan menyuruh penyuntingnya lagi. Ada penyunting dari penerbit sana. Nanti mereka akan yang mengatur. Nanti dikasih dulu ke kami lagi. Tanyakan sama penulisnya ini bagaimana dapat suntingan dari sana. Pihak editor sudah selesai. Kalau tidak ada komplain dari penulisnya, kita akan terbitkan. Bahkan kemarin juga sampai nama itu pun wajib. Takutnya gini, soalnya pernah ada masalah mengenai nama gitu. Jadi ada yang kalau aku biasanya kan nama penanya apa, kemudian nama sertifikat apa gitu kan, beserta gelar biasanya aku mintain. Ternyata itu ada yang salah menuliskan nama dengan nama, jadi nama pena itu dia isi nama pena, dia isi betulan, jadi bukan nama sertifikatnya. Nah, ketika bukunya sudah jadi, orangnya komplain gitu kan, ini kok nggak nama beneran gitu, kok malah nama pena loh, kan ini tulisannya kayak gini gitu kan. Maksudnya aku kan waktu itu ngasihnya form kan dalam bentuk Google Form, terus aku kasih gini ya, aku ikutin sesuai ini, dan ini kan berkali-kali nih sudah bukunya aku ini ada koreksi nggak, ini segala macam, dan semuanya sudah baca gitu, tapi nggak ada komplain, ya aku santai aja gitu sih. Oke Kak, pertanyaannya Kak Is, mungkin Kak Mian mungkin jawab ini pertanyaannya. Proses untuk menjadi sebuah buku itu kan dimulai dari menulis. Nah, setelah menulis diantar ke penerbit itu prosesnya apa lagi Kak? Mungkin jelaskan. Sunting ya mungkin ya. Sunting itu ya. Disunting ya otomatis sunting sendiri. Kalau dari kami sih ya karena online juga semuanya sekarang mudah sih. Misalnya lebih mudah dalam penerbitan. Jadi ketika ada ya, kalau dari versi aku ya, jadi kami itu ada literasi bareng namanya, litbar batch berapa, misalnya batch 4.1, batch 2.5 atau batch 3.5 gitu. Terus nanti setelah itu nanti kami akan setiap PJ nanti akan mengusulkan judulnya atau temanya. Iya, benar. Diusulkan temanya, nanti kadang-kadang ada nih teman-teman PJ yang ikut juga bareng aku gitu. Ada yang waktu itu aku pernah angkat temanya ibu gitu kan, jadi beberapa PJ ikutan nulis juga karena mereka bahkan istrinya penerbitnya juga ikutan nulis. Istrinya nulisnya yang di ayah bukan di ibu. Jadi tema jadi gabung jadi satu ya? Iya. Jadi itu temanya kita sebarin sih sebenarnya ke Instagram, terus ke WhatsApp juga, ke grup-grup gitu. Jadi siapapun yang mau ikut gitu sih. Ya, jadi nanti tinggal yang punya tema yang ingin memberikan ceritanya tentang sosok ibu, sosok ayah gitu. Jadi nanti mereka akan ikutan dalam kegiatan itu. Oh gitu. Jadi otomatis bahwa dalam satu buku itu ada beberapa penulis kan? Iya, itu namanya antologi. Oh iya. Nah, aku baru tahu kan. Antologi cerita. Kalau kita ketemu buku
yang di dalamnya ada beberapa pengarang atau ada beberapa penulis, itu disebut dengan antologi buku. Luar biasa. Akhirnya aku tahu hari ini, Kak. Saya pikir selama ini, saya pikir selama ini buku-buku yang saya baca yang ada bagian-bagiannya, kemudian ada penulisnya masing-masing. Saya pikir itu semacam, oh ini kumpulan cerpen aja dari orang-orang, semacam kayak gitu. Ternyata disebut antologi buku. Oke, Kak, kita sudah lihat prosesnya. Nah, kendala sekarang adalah kita hidup di zaman 2022, di mana dunia digital berkembang pesat, Kak. Nah, Kakak sebagai seorang penulis, Kak Is juga sebagai seorang penulis melihat di mana orang sekarang nggak pegang buku lagi tuh. Dari buku dia sudah berpindah ke HP. Ya. Nah, apakah itu akan menjadi ancaman bagi yang menulis, Kak? Aku sendiri ya. Ya. Izin ya, Kak. Izin ya. Kalau cara pandangku sekarang kan emang 5.0 ya, mau menuju 5.0 ya kan. Dimana manusia itu dituntut untuk cerdas. Jadi buku nggak ancaman sih, menurut aku nggak ancaman. Nulis aja, tetap nulis, karena gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya. Nah, sedangkan sambil kita juga berkembang di era ini, aku sering nulis quote of the day, Kak, di Instagram gitu. Kayak gitu. Jadi buku digitalnya ada, buku cetaknya ada gitu. Di kita kan bisa misalnya WeChat itu, maaf nih, kadang kita fokusnya WA aja, sewaktu-waktu akan tertinggal, tapi buku tidak gitu. Yang jendela dunia yang sebenarnya itu yang memang buku aja gitu aja sih. Luar biasa. Berarti sekarang penulis harus berlomba untuk memindahkan karyanya kepada tidak berkembang gitu ya. Penulis harus berkembang ke dunia yang lebih maju, dalam hal ini dunia teknologi seperti bacaan-bacaan online ya. Nah, kami yang sendiri melihatnya gimana? Beruntungnya kalau ikut itu Soleh, di bagian pihak boleh dipromosikan. Jadi harus ngomong nih sama Mas Yoyo. Minta ini ya Mas. Siapa? Mas Yoyo. Mas Yoyo, kalau nonton ini nanti kita kirim link ya. Oke, sama Mbak Yani. Kalau di Little Soleh sendiri, buku kita ini nanti juga akan jadi buku digital juga. Ya, jadi apakah bisa di-download di Play Store? Saya kurang tahu, saya lupa, nanti saya lihatin lagi. Maksudnya nanti masuk ke bagian perpusnas juga deh, kalau nggak salah ya, aku lupa, nanti aku cek lagi. Jadi memang yang pasti kan di Little Soleh itu dia ISBN. Terus juga ini juga, dan menurutku tidak pernah, buku itu tidak tergantikan ya, meskipun ada e-book. Kenapa? Karena kalau buku itu tetap aja deh dijadikan bahan sumber belajar terpercaya itu dari kalau ngomong-ngomong juga mengenai buku ya, untuk belajar pun aku lebih memilih punya buku pegangan dibandingkan HP. Bahkan aku juga nyaranin siswa aku, kamu boleh cari semua buku, yang penting buku pegangan, jangan sampai kamu nggak punya buku pegangan. Kenapa? Karena HP itu, HP-mu jatuh hilang lah buku kamu gitu kan. Tapi kalau buku ini kan nggak akan hilang. Betul. Kecuali kalau sengaja misalnya hujan ditutupin pakai ini ya basah. Nah, kalau saya prinsipnya kayak gini, Kak. Kenapa buku itu bagus? Karena buku itu sebelum jadi sebuah buku itu prosesnya panjang banget. Benar, dari editing, kemudian harus dari sumber yang terpercaya. Sementara HP kan mau dari mana saja, hari ini orang bisa menggiring opini, bisa aja kan, Kak? Jadi kalau bisa sumber belajar paling bagus itu buku. Nah, oke, Kak. Apa sih yang sudah didapat oleh Kakak sejak menjadi seorang penulis? Selain nama Kakak terkenal sebagai seorang penulis, karena menulis itu tidak gampang. Betul ya? Apa yang sudah didapat? Aku dulu apa ya? Kalau aku sendiri, aku dapat banyak hal. Banyak hal itu yang pertama, belajar mengatur waktu. Itu pasti ya. Karena apa? Karena aku juga kan nggak cuma guru, aku bukan hanya tidak hanya wanita karir, ibaratnya wanita karir ya, tapi juga ibu rumah tangga, ngurus 2 anak, juga seorang istri, dan juga kami nggak punya pembantu gitu di rumah. Jadi segala sesuatunya aku harus mengerjakan. Jadi belajar mengatur waktu itu pasti itu yang pertama. Yang kedua, belajar menuangkan ide, jadi biar nggak stres aja. Jadi ketika kita punya ini, seringkali kan kita bingung nih, kita mau melampiaskan melampiaskan ke yang ada di hati ya. Di hati, di pikiran gitu kan. Maksudnya ide-ide kita akhirnya kita bisa tuangkan melalui tulisan gitu. Oh gitu. Luar biasa. Itu bicara kalau dari segi seorang penulis ya. Maka apalagi di zaman sekarang karena pandemi,
kita kan nggak boleh bergabung atau Ya, berkomunikasi betul dengan tetangga, mungkin menulis itu paling ampuh. Kak I sendiri gimana? Banyak teman, Oh banyak ya itu wawasan. juga. Lebih spesifiknya kayak kami yang ya kayak terus banyak teman, tambah wawasan. Selain itu juga Kak, kayaknya ini tuh positif banget gitu, Iya. baik banget. Jadi setiap saya kegiatan, saya kan masih anggaplah junior gitu. Setiap saya kegiatan langsung keluar muncul nih, oh bagus nih buat judul ini nih bagus nih buat gini. Jadi inovasi-inovasi itu datang ketika kita memang niatnya nulis gitu, niatnya ini. Jadi berkembang setiap kita berada di tempat seperti ini, udah nih kepikiran nih, kenapa nggak bikin ini ya gitu. Ya betul sekali. Mengembangkan ide itu akan berkembang dengan sendirinya. Oh. Kalau kita udah jadi penulis. Kalau Tapi kita- belum jadi ya, belum jadi. Tapi sudah terbit buku. Nanti kita akan lihat buku-buku apa saja yang sudah terbit. Nah Kak, saya pernah dapat satu quotes, Iya. satu quotes dari Bang David sih, suaminya Kakak. Jangan-jangan Ya. saya yang bikin. Nah, gimana itu? Oh ya. Ya, ceritanya kayak gini, kata Bang David. Saya kan punya ide tuh, sempat saya DM sama Bang David. Bang David, aku punya ide tapi menulis ini yang susah. Dia bilang kalau mau menulis itu jangan diedit, jadi nulis aja, jangan diedit. Apakah benar itu Kak? Ya, Benar. Benar. bisa diedit, tapi nanti. Nanti, oh bisa Iya, diedit. benar. Gitu. Jadi nulis itu, sorry ya. Iya, iya. Jadi nulis itu mut-mutan. Tadi kan Iya, saya bilang mut-mutan. Iya, Jadi iya. kalau nulis itu, kalau kita benar-benar mood ya, 1 jam selesai. Selesai Betul. ya. Bisa 5 halaman ya kayak. Ya, bahkan 1 cerita tuh. Iya, benar. Cuman, apalagi kalau misalnya kayak aku nih, sambil jadi ngasuh anak gitu kan, sambil ngajar, jadi nggak selesai gitu. Nanti baru lanjutin lagi. Bahkan kadang nidurin anak dulu, baru lanjutin lagi. Jadi dikerjakan dulu, selesaikan, sudah, Baca. tutup. Iya, tutup. tutup, Nanti 2-3 hari baru baca, Baca, diedit. setting. Oh, baca penting. Jadi buat penulis muda, kalau mau jadi seorang penulis, kalau sudah ada ide ditulis saja, jangan diedit dulu. Betul nggak Kak? Ya, betul. Jangan diedit dulu, nanti butuh berapa hari lagi baru bisa diedit. Sip. Ya. Oke. Oh, ini langkah buat para penulis muda agar kalau mau jadi seorang penulis seperti itu. Oke, baik Kak. Pertanyaan yang berikut, tentunya orang yang paling mendukung Kakak sampai di titik ini. Ya iyalah, siapa Siapa? lagi? Tambatan hati ya. Suami. Oke, boleh omong deh, boleh omong. Suami itu orangnya gimana Kak? Sebentar aku malu. Suami itu ya luar biasa lah. Iya, luar biasa. Makasih ya Papi udah bantu Mami, udah dukung Mami. Suamiku itu bener-bener, kita kan Papi Mami ya. Dari kita belum punya anak, itu kita pokoknya sudah nikah langsung Papi Mami. Jadi memang suamiku ini aku salut karena dia itu tidak mau aku jadi orang yang diam. Meskipun aku kayak kemarin nih pandemi, aku di rumah aja. Terus suamiku tuh marah kalau aku nggak ikut webinar. Hari ini giatnya apa? Apa ya? Gitu, apa ya? Gitu kan? Ada webinar nggak? Oh ya, ada. Gitu, ini gitu. Sampai aku tuh di rumah tuh aku punya papan tulis kan, papan tulis kecil. Itu tuh Jadwal kegiatan. Jadwal 1 minggu itu sudah dituliskan. Jadi suamiku akan ngecek. Nanti di WA-in misalnya, ini jam segini kamu ada webinar kan? Oh iya gitu. Aku juga kadang lupa kan, soalnya namanya juga ngurus anak kan. Oh iya betul, kadang ditelepon gitu kan, kadang di WA-in diingetin bahwa ada kegiatan gitu. Jadi Itu suami. ungkapan cinta itu kayak Suaminya luar biasa sih ya. luar biasa Ya, mantap. ya buktinya kita kesini kan. Enggak gini. Nanti aku jaga anak ya, kamu di situ aja sendirian, jadi kamu nggak usah pusing. Ya, Ih, itu luar mantep. biasa. Berarti orang yang ada di belakang kesuksesan, kan ada quotes nih. Di balik seorang laki-laki yang sukses ada wanita yang baik di belakangnya. Berarti kalau Kak Mayan sendiri berarti di depan seorang istri yang sukses ada suami yang baik di belakangnya. Iya. Lebih tepatnya yang murah hati. Iya. So sweet banget. Iya. Yang murah hati. Dapat satu circle itu gak gampang loh. Iya, benar. Iya betul banget. Aku jujur aku salut banget sama suamiku karena aku juga beberapa kali jadi pembicara di RRI, jadi ikut guru belajar. Guru belajar itu ya betul. Jadi ini kalau aku sudah ini suamiku akan izin sama bosnya, terus nanti buat jagain anak, nanti aku jadi fokus buat ngajar gitu. Soalnya kan kadang debising nih suara anak gitu kan, takutnya ganggu gitu kan, Betul. kedengeran se-Indonesia kan nggak enak juga. Betul, luar biasa. Kak Is sendiri, siapa yang paling berjasa nih dalam hidup Kak Is? Oh, pastinya orang tua. Pasti orang tua. Saat ini belum punya sih kak. Kode buat yang nonton channel MPMC, kalau yang muda boleh nih. Masih
promosi. Ya pastinya kedua orang tua ya Kak Wempi. Kedua orang tua yang selalu, walaupun mereka nggak tahu, yang tahu-taunya tuh Kak aku udah bawa buku. Ih, kamu apain yang kamu kerjain gitu loh. Tapi mereka selalu support apapun kegiatan aku. Jadi dibalik semuanya itu pasti ada restu doa orang tua sih. Restu doa orang tua. Oke. Kita minum dulu. Iya, memang mau minum Kak. Kita minum dulu silakan. Kita break dulu. Oh, matikan dulu.